Halo, selamat bergabung para pembaca buku Rahasia Closing Setiap Hari karangan Mas Hermas. Kali ini saya akan membawakan materi terkait maksimalkan penjualan melalui Facebook Ads, khusus untuk Anda para pembaca buku Rahasia Closing Setiap Hari. Sebelumnya perkenalkan diri dulu. Saya Niki Nathaniel, saat ini menjabat sebagai Managing Director webpractice.com. Dan ini beberapa portfolio saya di Adnovet Group maupun di Web Practice, serta saya waktu itu sempat memimpin sebagai Head of Adnovet Digital sekitar kurang lebih 3 tahun yang lalu, yang handling berbagai klien corporate maupun UKM kayak gitu. Jadi kali ini saya akan banyak bercerita terkait tentang Facebook Ads, minimal dasar-dasarnya yang harus para pembaca ketahui ketika ingin memulai memaksimalkan penjualan melalui Facebook Ads, gitu ya. Jadi sebelum masuk ke teknis, saya coba jelaskan pengertiannya dulu. Facebook Ads apa sih? Jadi saya ambil dari Wikipedia. Paid, karena Facebook Ads ini berbayar ya, jadi kita sebutnya iklan Facebook atau paid adalah fitur yang ditawarkan oleh Facebook untuk mempromosikan atau mengiklankan suatu fanpage gitu. Jadi kata kuncinya di biru sini, mengiklankan suatu fanpage. Kenapa? Karena saat ini yang bisa dipakai untuk mengiklankan baru melalui fanpage gitu. Jadi semua produk atau jasa yang teman-teman mau iklankan itu baru melalui fanpage gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi buka Facebook, masuk ke timeline, lalu muncul ada tulisan sponsor sini, kelihatan ya. Dan sponsor masuk di timeline, dan ini gambarnya ada beberapa. Kalau diklik di tanda panas ini akan terlihat gambar selanjutnya. Ini contoh Facebook Ads di newsfeed atau timeline. Atau yang di sisi kanan, bisa ada gambar tuh. Nah, ini contohnya gambar baju basket. Lalu di bagian sini ada tanda panah ke bawah, kalau diklik nanti ada muncul info ini. Ini juga contoh penempatan Facebook Ads di right column atau kolom kanan. Ya. Atau mungkin yang lebih familiar lagi, kalau teman-teman buka Instagram, lalu di pojok kanan ada tulisan sponsor. Ya. Ini juga contoh penempatan Facebook Ads untuk di Instagram. Gitu. Jadi saya mau kasih tahu Facebook Ads itu ya mas gitu ya. Jadi paling nggak udah ada gambaran dulu. Dan pasti semua harusnya sudah pernah lihat kali ya. Oke, saya coba jabarkan kenapa sih harus Facebook Ads. Ini ada beberapa fakta menarik, kurang lebih 7 fakta menarik yang harus teman-teman tahu dulu. Ya, agar apa ketika nanti maksimalkan Facebook Ads jadi lebih maksimal. Pertama, jumlah pengguna Facebook yang besar gitu ya. 1,65 miliar di dunia, 88 juta di Indonesia gitu. Jadi kalau penduduknya ada 7 miliar, 1/7-nya sudah menjadi pengguna Facebook. Gitu. Di Indonesia sendiri kurang lebih berarti dari 250 juta, 88 jutanya sekitar 25% ya. Sepertiganya ya berarti ya. Sepertiganya sudah menggunakan Facebook. Nah, kedua, biaya iklan yang sangat murah. Jadi dengan Facebook Ads ini teman-teman bisa mengeluarkan budget iklan hanya mulai dari Rp10.000 per hari. Itu sudah bisa pasang Facebook Ads, bisa dinaikkan atau diturunkan sesuai dengan keinginan. Nah, ini fitur targeting market yang lengkap. Jadi biasanya kalau kita iklan atau kita promosi, kita kadang nggak tahu nih kita mau arahkan ke siapa ya gitu. Nah, kalau di Facebook Ads ini kita bisa targetkan sedetail mungkin gitu. Dari umur, dari gender, dari lokasi, dari interest mereka, bahkan pengguna Android atau iPhone juga bisa kita
targetkan ke mereka gitu. Jadi teman-teman bisa lebih tepat sasaran untuk mempromosikan produk sesuai dengan market yang dituju gitu ya. Yang keempat, fitur retargeting market yang powerful. Oke. Ini lebih ke gini, kalau teman-teman ada pengunjung masuk ke website, nah setelah mereka masuk ke website, yang beli hanya 10%, nah 90%-nya kan akan meninggalkan website. Nah, si 90% ini bisa kita iklankan juga melalui Facebook. Gitu. Jadi ketika si 90% ini buka Facebook, dan sebelumnya buka website teman-teman, nanti iklan teman-teman akan muncul ke mereka. Gitu ya. Jadi istilahnya seperti diikutin kemana-mana. Gitu. Nah, ini retargeting, powerful, dan bisa sekali dilakukan. Gitu ya. Nah ini jangkauan postingan organik semakin kecil. Kurang lebih mungkin 3-4 tahun lalu jumlah likes di suatu fanpage itu sangat berpengaruh. Makanya orang berlomba-lomba untuk meningkatkan jumlah likes. Gitu. Tapi sayangnya di kurang lebih setahun terakhir hal tersebut sudah tidak relevan lagi, kurang relevan sebenarnya. Kenapa? Karena jangkauan postingan di postingan organik ya di fanpage itu sudah menjangkau sangat kecil. Data yang saya dapat atau yang saya baca hanya 0,5% dari jumlah likes yang ada di sebuah fanpage. Jadi kalau misalkan 1000 likes berarti hanya 5 orang yang melihat postingan tersebut. Gitu ya. Jadi sangat-sangat kecil. Nah ini yang selanjutnya, maksimalkan fitur lookalike. Nah ini apa sih mas? Nanti saya coba jelaskan sedikit. Cuman sederhananya gini, Facebook akan membantu kita mencarikan market yang serupa. Serupa dalam artian tadi kan sudah menentukan market di sini. Nah Facebook akan bantu kita untuk carikan yang serupa dengan jumlah yang lebih besar. Ya, fitur lookalike ini. Nah, yang terakhir, Facebook selalu melakukan penambahan fitur untuk kenyamanan pengguna dan pengiklan. Jadi, sebulan terakhir, mungkin ada 3-5 penambahan fitur di iklan yang ditambahkan Facebook. Tujuannya sederhana untuk lebih, menambah kenyamanan dan powerful dari si Facebook Ads itu sendiri. Gitu ya. Jadi kurang lebih 7 poin ini yang teman-teman bisa jadikan dasar untuk kenapa sih kita harus Facebook Ads, ikut Facebook Ads gitu ya. Nanti detailnya saya akan coba bahas di slide selanjutnya. Next, nah ini basicnya sebelum pasang iklan tadi seperti saya bilang kita harus punya Facebook page dulu. Ya, Facebook page apa sih mas? Gitu ya. Nah, sebelumnya saya coba jelaskan nih. Jadi gini, teman-teman mungkin semua sudah punya ini ya, akun Facebook profile ya, yang friend, yang temenan, yang add friend, itu Facebook profile. Nah, saya contohkan gini, misalkan akun Facebook profile @novate, gitu. Nah, @novate ini bisa punya lebih dari satu Facebook page. Bisa punya lebih dari satu Facebook page, jadi tidak harus satu Facebook page punya satu akun profile, nggak perlu juga. Contoh misalkan Facebook profile @novate ada page-nya web praktis, ada page-nya @nostore, ada page-nya @nomart, gitu ya. Jadi gambaran seperti ini. Page itu seperti apa sih mas? Kita belajar bikin dulu aja, ini saya kasih capture-annya, teman-teman silakan praktek langsung sendiri ya. Nanti tinggal buka di akun Facebooknya di pojok kanan, nanti ada tanda panah ke bawah, silakan diklik, pilih buat halaman, nanti diarahkan ke 6 bagian ini, pilih salah satu aja, isikan sesuai informasinya. Lalu untuk mudahnya silakan klik skip aja, skip terus ya.
nanti sehingga muncul seperti ini di halaman ini. Nanti untuk fotonya, untuk cover foto kita bisa isikan sendiri kok, ataupun deskripsinya. Cuman saya mau kasih contoh tampilannya seperti ini loh. Ya, tampilan seperti ini, nanti Facebook page, ada namanya, terus juga ada profile picture, cover foto, dan nanti di sini isi dengan konten-konten. Nah, inilah yang bisa digunakan sebagai sarana memasang Facebook Ads. Ya, nanti silakan dicoba sendiri, nggak susah kok, nggak susah. Dan ini, usahakan tiap Facebook page mewakili satu produk atau jasa gitu. Jadi misalkan teman-teman punya beberapa bisnis, bikin masing-masing Facebook page-nya sendiri-sendiri gitu. Jangan digabung. Karena nanti biar mengiklankannya menggunakan Facebook Ads-nya lebih enak. Gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini objektif Facebook Ads atau mudahnya tujuannya kita pasang Facebook Ads itu untuk mendapatkan apa sih? Nah, ini kalau teman-teman buka nanti pada saat mau pasang akan muncul ini. Nanti saya jelaskan di next slide. Fokus di, nah ini 3 warna dulu aja, hijau, biru, dan merah ya. 1, 2, 3. Sadaran merek atau kalau pakai bahasa Inggris awareness, brand awareness, ini lalu lintas atau traffic. Ini konversi atau conversion. Ya, ini apa sih Mas? Nah, ini saya coba jelaskan mudahnya. 1, 2, 3, yang hijau, nomor 1 ini biasa disebut PPE. Panjangannya apa? Page Post Engagement. Gitu ya. Apa ini nanti simpan dulu aja. Saya jelaskan di slide selanjutnya ada infonya. Kedua, CTW. Ya, click to website. Oke, ketiga WC. Website conversion. Biasanya ini yang paling mudah diingat nih, yang WC. Gitu ya. Tapi apa namanya, ini bahasa yang biasa atau istilah yang biasa digunakan di kalangan Facebook advertiser gitu ya. Jadi PPE, CTW, dan WC gitu. Nah, ini kurang lebih informasi lebih lengkapnya. Jadi kalau PPE itu target Facebook untuk kita atau membantu kita untuk mencari engagers. Gitu ya. Engagers itu apa sih Mas? Engagers itu orang yang suka likes aja, komen atau share. Engage ya, untuk engage menjalin apa ya, kedekatan gitu ya. Engagers, PPE engagers ya. Jadi kata kuncinya itu ya, PPE engagers. Nah, kalau CTW itu clickers. Oke, clickers ini adalah user atau pengguna yang sering klik link yang mengarah ke website. Jadi misalkan ada satu iklan, lalu ada linknya di situ gitu kan. Nah, clickers ini yang biasanya klik link tersebut. Tuh. Karena kan nanti akan diarahkan ke website si pengiklan. Gitu ya. Lalu ketiga, si website conversion ini mencari converter. Converter ini mirip dengan clickers sebenarnya, tapi hingga melakukan pembelian atau sign up email. Jadi aktivitasnya nggak cuma mengarah ke website, tapi sampai beli. Kalau memang website toko online atau e-commerce, sampai dengan check out, atau misalkan ada satu landing page hingga sign up email. Gitu ya. Jadi PPE engagers, CTW clickers, website conversion converters gitu ya. Ini tolong dipahamin dulu kenapa, karena akan menentukan tujuan Facebook Ads-nya nanti akan untuk apa. Dan hasilnya juga akan beda-beda. Kalau PPE menambah jumlah likes, comment, share. Ya kan, kalau CTW ini menambah jumlah traffic ke website. Kalau conversion ini menambah jumlah closing. Gitu ya. Oke, nah ini saya coba bahas terkait struktur Facebook Ads. Apa sih Mas? Nah tadi kalau sempat di atas lihat contoh saya,
Jadi untuk pasang Facebook Ads itu ada kayak semacam urutannya ya. Jadi kuning campaign, ya saya ini bedakan berdasarkan warna biar mudah mengingatnya. Jadi campaign, ad set, dan ad, gitu ya. Campaign, ad set, dan ad. Nah ini masing-masing ada tujuannya saat kita mau memulai Facebook Ads. Pertama, campaign. Tadi seperti saya sudah jelaskan di awal, saat kita di area atau di tahapan menentukan campaign ini, kita menentukan objektif iklan Facebook ya, atau Facebook Ads tadi. Kita mau PPI kah, CTW, atau WC kah, gitu ya. Oke, nah setelah campaign misalkan di awal, untuk di awal teman-teman yang baru mau mulai, saya sarankan untuk menggunakan PPI atau CTW dulu aja, gitu ya. Supaya mudah PPI lah buat tes. Mas aku udah coba PPI, oke. Nah, PPI diklik, nanti akan berlanjut ke proses selanjutnya, masuk ke tahapan atau tahapan ad set. Nah, di ad set ini nanti teman-teman akan menentukan marketnya yang mau dituju. Seperti saya tadi bilang, bisa di setting, bisa diatur sesuai dengan umur tertentu, lokasi, terus juga gendernya, interestnya apa gitu kan, atau mungkin sampai ya tadi pengguna Android kah atau iOS gitu ya. Terus posisi iklan mau ditampilkan juga bisa diatur seperti yang saya infokan di awal tadi, mau dipasang di timeline kah, di kolom kanan, di Instagram, atau mungkin ada istilahnya audience network, apa ya, itu semacam jaringannya Facebook. Waktu itu saya pernah pasang iklan, ternyata muncul di pet dan juga di BBM gitu ya. Jadi Facebook sudah connect ke sana juga. Ini bisa diatur ya, sesuaikan dengan tujuan kita. Budget iklan, nah ini juga tadi seperti saya bilang start dari 10.000 bisa, ya kan. Mau ditambahkan terus juga nggak masalah nih budget iklan. Jadwal iklan ditayangkan, artinya mau running terus atau berjalan terus atau sesuai dengan jadwal tertentu. Misalkan promo tertentu hanya dari hari apa sampai hari apa, itu juga bisa diatur gitu ya. Itu tingkat ad set. Setelah semua di setting atau ditentukan, klik proses selanjutnya kita masuk ke ad ya. Nah di ad ini tahapan kita untuk memasukkan kreatif iklannya, artinya menentukan copywritingnya seperti apa, tulisannya, atau mau pakai gambar atau mau pakai video, itu masuk di sini ya kan. Atau tadi mau disisipkan link website, itu juga bisa di sini gitu ya. Dan tracking pixel. Nah pixel ini apa mas, nanti saya coba jelaskan di slide selanjutnya. Oke, jadi struktur Facebook Ads ada 3 ya, campaign, ad set, sama ad. Oke, nah ini masing-masing hal-hal yang harus diisi di masing-masing bagian ya. Oke, saya lanjut ke, nah ini Facebook Pixel. Facebook Pixel. Oke, mudahnya gini, Facebook Pixel itu seperti anjing pelacak atau pengukur kali ya, pengukur yang ditempatkan di website kita dan untuk mengukur siapa aja sih yang datang ke website kita gitu ya. Nah contohnya gini, ini website Anda yang warna hijau, ada pengunjung website datang 100 ya kan, ternyata yang beli atau yang convert tuh cuma 3% atau 3 orang. Nah sisanya itu 97% dia meninggalkan website. Nah pernah nggak sih kepikiran siapa aja sih mereka ini yang convert sama yang meninggalkan? Nah yang lebih parah lagi, dengan yang tidak meninggalkan ini kita lakukan apa gitu? Hanya membiarkan mereka saja, atau kita bisa
apa ya istilahnya, engage dengan mereka lagi gitu. Pernah nggak ya kepikiran? Nah, per hari ini setelah membaca tutorial ini, jadi harapan saya coba deh, oh potensi sekali loh yang 97% ini, 97 orang ini. Sayang banget kita sudah susah-susah mendatangkan mereka, ternyata mereka meninggalkan website gitu kan. Nah, si Facebook ngasih satu solusi sebenarnya. Ya kan? Satu solusi ini, misalkan tadi kita ngambil atau mengarahkan pengunjungnya itu dari Facebook, ya kan, dengan menentukan tadi umur, jenis kelamin, lokasi, interest. Masuk ke Facebook, ke website Anda. Nah, Facebook akan bisa bantu apa ya istilahnya, mengukur atau mencatat siapa aja yang datang tadi dengan mengintegrasikan pixel code, ya, pixel code atau kode pixel yang Facebook sediakan. Jadi kode pixel ini sifatnya hanya satu untuk setiap akun Facebook profile. Ya, nanti biasanya berupa kode angka sih, kode angka nanti di copy ke codingan website Anda untuk bisa mengukur siapa aja yang datang. Gitu. Nah, kalau misalkan contohnya gini, nanti coba silakan diatur sesuai dengan website Anda masing-masing. Kalau di web praktis itu pengaturannya ada di bagian kiri bawah, ada pengaturan SEO, lalu ada bagian Facebook Ads. Nah, Facebook Ads ini ada pilihan Facebook Pixel New, silakan dimasukkan pixel ID-nya. Nah, ini berupa kode angka tadi ya, kode angka, sama ketikan page view, tulis saja page view. Nah, simpan data. Nah, kalau di web praktis setelah simpan data, ini website Anda sudah akan integrasi dengan pixel code, sehingga Anda tadi bisa iklankan kembali untuk orang-orang yang datang ke website tapi tidak melakukan pembelian atau tidak convert, gitu ya. Nanti bisa dipasang dengan iklan Facebook, gitu. Kurang lebih Facebook Pixel mudahnya itu. Ya, semoga nggak bingung. Intinya satu tools yang disiapkan Facebook untuk mengukur siapa aja atau mencatat siapa aja yang masuk ke website kita, dan kita bisa interaksi kembali dengan mereka gitu kan. Iklankan produk kita, ikatkan mereka bahwa mereka pernah melihat produk kita loh atau jasa kita loh. Itu untuk Facebook Pixel. Nah, selanjutnya kita coba teman-teman bisa langsung tes untuk bikin post dan iklan di Facebook gitu ya. Ini saya coba untuk yang PPI dulu. PPI. Oke. Nah, ini contoh iklannya ya. Saya contoh kasih capture-annya. Ini untuk wordingnya bisa disesuaikan ya, bisa disesuaikan. Baiknya sih ada headline, lalu sisipkan dengan link website Anda, akan kasih promo, dan ini yang saya mau tekankan di gambar. Oke. Kalau PPI, Anda mau bikin post lalu diiklankan dengan PPI, coba bikin atau saat membuat postingan itu insert gambarnya terlebih dahulu, gitu ya. Gambarnya terlebih dahulu, baru tulisannya, copywritingnya, gitu ya. Dan gambarnya diusahakan ukurannya besar, kotak ya. Ini bisa digunakan 1200 x 1200 pixel. Kenapa? Karena ketika ada postingan seperti ini dan diklik, gambar nanti akan membesar seperti ini, gitu ya. Agar yang melihat itu lebih jelas. Agar yang melihat lebih jelas tentang produk Anda, tentang jasa Anda, dan bikin semenarik mungkin, gitu ya. Dan juga yang perlu saya tekankan, jangan terlalu banyak kata-kata di dalam gambar. Maksimal 20% yang diperbolehkan sama Facebook. Oke, jadi utamakan di gambar, lalu sisipkan sedikit dengan kata-kata.
Kecuali kalau memang ini seperti contoh judul bukunya, itu masih boleh. Tapi kalau ini tulisannya, makanya saya bikin kecil ukurannya agar masuk ke 20%-nya Facebook, ketentuan Facebook. Ya, nah ini ciri postingan untuk iklan PPI. Gambar bila diklik akan diperbesar, jadi akan tampilnya seperti ini. Rekomendasi ukuran fotonya segini. Oke, tutup PPI. Nah, untuk CTW agak sedikit berbeda. Nah, ini. Bila tadi masukkan gambarnya dulu, oke. Kalau CTW ini karena memang kita arahkan untuk klik to website, CTW klik to website, maka teman-teman silakan saat mau bikin post yang diiklankan nanti, masukkan dulu linknya, ya. Masukkan dulu linknya, nanti biasanya otomatis akan ada info ini langsung keluar. Oke, langsung keluar. Setelah infonya keluar, gambarnya ganti. Oke, ganti dengan 1200 kali 628 pixel atau lebih ke kotak, persegi panjang ya, persegi panjang. Nah, untuk copywritingnya setelah ini infonya keluar, disamakan juga nggak apa-apa, gitu ya. Samakan juga nggak apa-apa, ada promonya segala macam. Ketentuan ininya juga sama, 20%, ya, 20%. Jadi jangan banyak di kata-kata karena pasti tidak akan disetujui untuk publish oleh Facebook iklannya, gitu ya. Nah, ini. Dan kalau sudah seperti ini, gambarnya kalau diklik, bila diklik akan terhubung dengan halaman produk. Jadi akan connect langsung ke halaman website yang Anda ingin tuju. Gitu. Terus rekomendasinya tadi 1200 kali 628 pixel. Ya, lebih ukuran persegi panjang. Nah, setelah Anda sudah bikin postingan ini, nanti Anda bisa masuk ke Ads Manager, lalu posting iklan dengan menggunakan si postingan ini, gitu ya. Kurang lebih sekian dulu dari saya, tutorial basic dasar untuk menggunakan Facebook Ads. Jadi paling pesan saya adalah coba praktek dan terapkan apa yang sudah Anda tahu, itu kan tes dulu aja, karena pasti memang perlu ada budget khusus untuk testing di awal, gitu kan. Dan ini harus terus dilatih sendiri karena beda industri, beda produk, akan beda hasil yang didapat, kayak gitu. Dan saya suggest untuk join di Facebook group saya dan Hermas, gitu kan, di belajar jualan di Facebook bersama Niki dan Hermas untuk informasi selanjutnya atau informasi lebih lengkap tentang Facebook Ads, karena tidak mungkin dijelaskan panjang lebar di video, gitu kan, di tutorial, karena banyak hal-hal detail yang perlu dijelaskan lebih panjang, gitu. Jadi terus belajar, terus praktek, dan ukur budget yang sudah Anda keluarkan, dan harusnya bisa menghasilkan hasil yang baik, gitu kan. Asalkan Anda serius menjalankan Facebook Ads ini yang tidak hanya sampingan, gitu. Itu aja paling dari saya. Ini ada kontak dan alamat kantor. Silakan bila yang mau menghubungi saya langsung melalui email atau chat, saya akan coba jawab, saya akan coba pandu bila memang saya tahu. Bila memang tidak, nanti saya akan coba cari jawabannya. Gitu. Sekian dari saya untuk tutorial singkat ini. Selamat membaca buku Rahasia Closing Setiap Hari dari Mas Hermas, dan juga kombinasikan dengan Facebook Ads ini agar penjualan Anda, agar bisnis Anda semakin baik. Dan feel free bila ingin menghubungi saya di kontak berikut.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sukses selalu.